Di hari bahagia putriku, saat aku jatuh, ayahnya memberikan pelukan mengejutkan yang tak terduga. Pagi itu, desa kecil di pinggiran Jawa Tengah bersinar dengan cahaya lembut matahari. Arya, wanita cantik dengan senyum benderang, melangkah penuh semangat. Hari ini adalah hari pernikahannya dengan Rudi, lelaki yang dicintainya sejak remaja. Ia merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. Di antara sawah menguning dan lembah hijau, seluruh keluarganya berkumpul, menyiapkan segalanya untuk hari bersejarah ini. Suara tawa dan canda memenuhi udara, menciptakan suasana meriah yang menggembirakan. Namun, tak lama kemudian, suasana damai itu tiba-tiba hancur. Di tengah keramaian, Pak Ahmad, ayah Arya, terjatuh saat merapikan peralatan di kebun. Semuanya terdiam, merasakan jantung berdegup kencang. Arya langsung berlari ke arah ayahnya, hatinya bergetar cemas. Rudi, selalu setia di sampingnya, segera membantu Pak Ahmad untuk bangkit. Wajah ayahnya terlihat kesakitan, tetapi ia berusaha tersenyum, berusaha menenangkan semua orang. "Saya baik-baik saja," ujar Pak Ahmad dengan suara lemah. Namun, semua orang tahu, ia sedang berjuang. Dalam momen tegang ini, sebuah ungkapan keluar dari mulutnya, cinta itu lebih penting daripada kesempurnaan. Sebuah ungkapan yang menggetarkan jiwa semua yang hadir. Arya merasa air mata menggenang di mata. Kenangan tentang semua pengorbanan dan kerja keras ayahnya untuk membesarkannya kembali menghampiri. Betapa banyak yang telah dilakukan Pak Ahmad demi kebahagiaan dan masa depan putrinya. Kerumunan terdiam, menyadari bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang pernikahan yang sempurna, tetapi tentang cinta yang saling mendukung. Arya merangkul ayahnya dalam pelukan erat, merasakan tatapan penuh kasih dan harapan dari Rudi. Dalam pelukan itu, ada perasaan campur aduk, harapan, ketakutan, dan cinta yang mengalir kuat. Ketidakadilan sosial yang sering menghimpit kehidupan mereka tidak bisa diabaikan. Meski tampak bahagia, cerahnya hari itu menyimpan tantangan yang tak terucapkan. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Arya berusaha mencerna semua emosi yang menggelora di hatinya. Apakah semua persiapan akan berjalan lancar? Adakah kejadian ini tanda buruk? Pertanyaan-pertanyaan itu membanjiri pikirannya. Saat ia memandang ayahnya yang masih berjuang berdiri dan Rudi yang selalu ada di sampingnya, hatinya bergetar. Pelukan Pak Ahmad mengingatkan Arya bahwa cinta adalah kekuatan terkuat dalam hidup. Momentum harapan dan kekuatan itu, meski dipenuhi rasa khawatir, memberikan semangat untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dengan perasaan campur aduk itu, Arya berdoa dalam hati agar hari ini bukan hanya menjadi awal dari cinta abadi, tetapi juga penyembuhan dari kesedihan yang pernah ada. Momen ini menyisakan rasa penasaran di benak setiap orang, menyisakan pertanyaan, apa yang akan terjadi selanjutnya? Pikiran Arya masih dipenuhi kecemasan. Dia menatap ayahnya, berusaha mencari kepastian di dalam tatapan itu, namun yang ia temukan hanyalah keraguan. Suara tawa dan musik gamelan yang mengalun dari arah tenda pernikahan seolah tidak terjangkau. Tiada lagi kebahagiaan yang terasa di hatinya. Rudi memperhatikan dengan khawatir, ia meraih tangan Arya dan menggenggamnya erat, seolah ingin memberikan kekuatan. "Aku di sini," bisiknya, berusaha menenangkan. Arya mengangguk pelan, tetapi suara dari kerumunan kembali memanggil perhatian. Beberapa kerabat dekat mulai melangkah mendekat, wajah-wajah mereka dipenuhi alasan keprihatinan dan harapan. Medan perasaan berbaur di antara mereka, menciptakan kepingan untuk komentar yang tak terucap. "Apakah kita harus menghubungi dokter?" tanya Ibu Umi, tetangga mereka yang selalu peduli. Aku baik-baik saja." Suara Pak Ahmad kembali memecah keheningan. Namun, saat Arya menatap ayahnya, ia bisa melihat air mata menggenang di sudut matanya. Kenapa ayahnya tak mau mengakui keadaan sebenarnya? Seharusnya, di hari bahagianya ini, ayahnya bisa tersenyum dan merayakan dengan sukacita. "Biar aku yang menemani ayah ke rumah sakit," tawar Rudi, menunjukkan ketulusan, tetapi Pak Ahmad menggelengkan kepala. "Hari ini adalah hari yang harus kita rayakan, bukan?" ucapnya sambil berusaha tersenyum. Namun senyumnya tanpa paksaan, membuat Arya merasa semakin berat di dadanya. Dengan penuh keberanian,
Arya mendekat dan merangkul ayahnya sekali lagi. Ayah, kenapa tidak kita istirahat sejenak? Kita bisa merayakan setelah semua ini beres. Pak Ahmad menatap putrinya, dan dalam tatapan itu, ada sesuatu yang Arya rasa bisa jadi sebuah rahasia. Dia menghela napas dalam-dalam, seolah ingin menyimpan semuanya dalam beban hati yang sudah terlalu berat. Arya, terkadang kita harus berjuang. Hidup ini tidak selalu tentang merayakan kebahagiaan. Ucap Pak Ahmad. Setetes air mata mengalir di pipi Arya saat mendengar kata-kata itu. Ia mengerti, ayahnya ingin mengajarinya tentang arti ketabahan. Namun saat itu, mereka semua merasakan betapa rapuhnya momen ini. Arya merasakan tekanan di dadanya, seolah hari bahagia ini bisa berubah menjadi sedih dalam sekejap. Rudy yang melihat Arya berjuang menahan air mata, terus mengagumi ketahanan wanita di hadapannya. Ia mengambil keputusan, dia harus berbicara kepada orang-orang. Mari kita lanjutkan persiapan. Kita tidak boleh membiarkan ini menghambat kita semua, ajaknya kepada kerabat yang berkumpul. Betul, seru Ibu Umi semangat. Cinta adalah kekuatan utama. Kita memiliki banyak hal yang bisa dirayakan. Semua pun berusaha kembali ke tenda, menyiapkan segala sesuatunya. Arya berhati-hati melihat Pak Ahmad, berharap dengan jujur bahwa ayahnya dapat segera pulih. Namun di hatinya, keraguan mulai tumbuh. Apakah dia cukup kuat menghadapi ini semua? Momen di mana ayahnya justru membutuhkan dukungannya. Rasa cemas kembali mengusik. Rudy menyadari ketidakpastian di wajah Arya. Tanpa berkata-kata, dia meraih tangan Arya dan menggenggamnya lebih erat. Apapun yang terjadi, aku akan di sampingmu. Dekat dengan cinta dan harapan, Arya merasa ada secercah sinar yang menyinari langkahnya. Sementara itu, senja menyelimuti desa, dan suara gamelan kembali menggema, membangkitkan semangat dalam suasana yang mulai terbangun. Tapi dalam kepalanya, satu pertanyaan terus menghantui. Bisakah cinta mereka cukup untuk melewati badai kehidupan ini? Saat semua orang bersiap, Arya menunggu momen ketika semuanya akan terungkap dan, lebih penting lagi, saat dia bisa merelakan rasa cemas yang menggerogoti hatinya. Suasana di tenda mulai berubah, tawa dan canda yang tadinya menggelegar kini diselimuti ketegangan yang tak terucapkan. Arya berdiri di samping Rudy, jantungnya berdebar kencang. Dia merasakan ketidakpastian di sekitar mereka, seolah ada badai yang mengancam di balik senyuman yang dipaksakan. Momen ini semestinya indah, seharusnya diisi dengan kebahagiaan pernikahan. Tetapi bayangan kesakitan Pak Ahmad tidak bisa dinyatakan dengan kata-kata. Mata Arya mengawasi ayahnya, yang terlihat berusaha keras untuk berbaikan dengan rasa sakit yang menggerogoti tubuhnya. Ayah, tolong, bisiknya dalam hati, berharap agar semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berlalu. Dia ingin berlari kepadanya, memeluknya erat-erat, namun entah mengapa kakinya terasa membendung, tak mampu melangkah lebih jauh. Di satu sudut, Ibu Umi berbincang dengan sejumlah kerabat, wajah-wajah mereka tampak khawatir. Arya bisa menangkap celah percakapan mereka, berusaha mencerna kata-kata yang dilontarkan. Kamu tahu, kadang kita harus mengesampingkan kebahagiaan untuk fokus pada hal yang lebih penting, ujar salah satu kerabat. Hal itu membuat Arya menggigit bibirnya. Bagaimana bisa mengesampingkan kebahagiaan di saat seharusnya mereka merayakan cinta? Dengan frustasi, dia menatap Rudy. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya, suaranya hampir bergetar. Rudy menarik Arya mendekat, menatap dalam-dalam. Kita akan cari cara. Yang terpenting sekarang, kita butuh kekuatan. Jangan letakkan semua harapan hanya kepada ayah, Arya. Ini juga tentang kita. Kata-kata itu menikam jiwanya. Kekuatan. Apakah benar mereka bisa lewat semua ini? Air mata tak ingin menunggu lebih lama lagi. Tapi, Rudy, jika sesuatu terjadi pada ayah suaranya terputus, tidak sanggup melanjutkan kalimat. Jangan berpikir seperti itu. Kita harus optimis, jawab Rudy dengan nada tegas, namun lembut. Cinta dan harapan bisa melawan segalanya. Ingat itu. Semua kerabat kembali berkumpul, melanjutkan persiapan pernikahan. Musik gamelan kembali berdentang, seolah-olah tidak peduli akan kesedihan yang mengintai. Arya berusaha tersenyum, mencoba ikut merasakan semangat, tetapi dalam hatinya ada luka yang terus menganga. Sesaat kemudian, tiba-tiba Pak Ahmad memanggil semua orang. Teman-teman, terima kasih sudah berkumpul di sini. Hari ini adalah hari bahagia bagi Arya. Kita merayakan bukan hanya cinta, tetapi juga keluarga dan kebersamaan. Mendengar suara ayahnya memberikan kendali, Arya ingin berlari ke arahnya, tetapi ragu menyusup kembali. Seolah Pak Ahmad bisa merasakan hawa dingin di antara mereka,
Dia menoleh dan memberikan senyuman hangat, semangat yang agar kuat. Kita bisa melakukannya bersama. Dalam hitungan detik, Arya melihat sekeliling senyum kerabat, tawar yang anak-anak, harapan mendebarkan di udara. Semua itu membuat setiap detil dalam pandangannya menjadi lebih tajam. Cinta bisa menjadi penghangat di saat-saat tersulit. Ketika jari Arya kembali merengkuh tangan Rudy, dia merasa semakin mantap. Tapi saat pandangannya tertuju kembali kepada Pak Ahmad, ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Ia tidak bisa membayangkan kehilangan yang mungkin terjadi. Apa yang akan terjadi jika semuanya tidak berjalan baik? Pikirnya, Rudy mengerti gelisahnya. Arya, kita berdoa untuk yang terbaik, ya? Cinta ini harus menjadi pelindung kita. Menjelang petang, suara gamelan menghujam semakin dalam, dan kesedihan Arya tampak membentuk jalinan dengan irama tersebut. Namun dalam kebisingan yang bizar ini, tiba-tiba, suara ayahnya menggema, "Arya, masuklah, kita punya kejutan untukmu." Rudy memegang pundaknya, memberi dukungan. Momen perayaan itu barangkali akan membawa sebuah pesan keajaiban kadang datang di saat paling tak terduga. Arya beranjak dan memasuki tenda, di mana angin semilir menyapu lembut, dan hatinya dipenuhi harapan. Namun sebelum semuanya terungkap, satu pertanyaan kembali datang menghantui hatinya. Bisakah keajaiban benar-benar terjadi di tengah kesedihan ini? Arya melangkah perlahan ke dalam tenda, hatinya berdegup kencang. Di dalam, suasana terasa berbeda. Lampu-lampu berkelap-kelip, menghiasi langit-langit tenda dengan nuansa seperti bintang-bintang yang bersinar. Semua mata tertuju padanya, senyum lebar di wajah mereka, mengharapkan momen bahagia yang tak terlupakan. Namun, bayangan berat di hatinya masih membayangi langkahnya. "Arya, ini untukmu," teriak Pak Ahmad, mengangkat sesuatu dari belakang, membuat hati Arya bergetar dengan penasaran. Rudy berdiri di sampingnya, menatap penuh harap, membuatnya merasa sedikit tenang. Sebuah kotak besar dikeluarkan dari balik tirai. Seisi tenda terdiam, mengisyaratkan betapa luar biasanya kejutan ini. Arya mendekat, jari-jarinya meraba kotak dengan lembut. Ketika dia membuka tutupnya, aroma bunga segar menyeruak memenuhi udara, membuatnya tertegun. "Sebuah kebun mini untukmu," kata Pak Ahmad sambil tersenyum, menampakkan wajahnya yang penuh semangat. "Agar kamu selalu ingat bahwa cinta akan selalu hidup, bahkan di saat-saat tersulit." Arya tak bisa menahan diri, air mata mengalir deras. Dia menggenggam bunga-bunga yang ditanam dengan cinta, merasakan getaran kasih sayang dari ayahnya. "Ayah," suaranya terbata. "Ini sangat indah." Momen itu terasa seperti pelukan hangat di hadapan badai. Para kerabat bertepuk tangan, mengeluarkan teriakan bahagia. Namun, di balik tawa itu, Arya merasa beban di hatinya semakin berat. Betapa dia ingin ayahnya sehat, ingin melihat senyumnya tanpa rasa sakit. Setelah momen bahagia itu, suasana perlahan meredup. Mereka kembali berkumpul di meja makan, berbagi cerita dan tawa. Tetapi setiap kali Arya menatap ayahnya, dia melihat bayang-bayang keletihan yang tak bisa disembunyikan. "Rudy," bisiknya, mencari keperluan mencari dukungan. "Apakah kita harus berbicara kepada ayah tentang keadaannya? Aku merasa semua ini tidak adil." Rudy meraih tangan Arya dengan lembut, menatap dalam matanya. "Kita akan melakukannya, tapi bukan malam ini. Malam ini adalah untuk merayakan cinta kita. Kita akan berjuang bersama, ya?" Suara Rudy seakan menjadi pelindung yang menenangkan dari segala kegelisahan dalam hati Arya, tetapi saat malam semakin larut, saat tetua mulai beranjak, Arya tidak bisa mengabaikan sebutan ayahnya. Tubuhnya lemah, dan pandangannya mulai kabur. "Ayah, apakah kamu baik-baik saja?" tanya Arya, mencemaskan raut wajah Pak Ahmad yang semakin pucat. "Cuaca yang lumayan dingin, Nak," jawab ayahnya. Namun, Arya bisa melihat kebenaran yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Seolah-olah ayahnya sedang melawan sesuatu yang lebih besar dari sekadar angin malam. Ketegangan kembali menyelimuti suasana. Semua orang merasakan nuansa itu, bisikan cemas membaur di antara tawa yang dipaksa. Apakah mereka bisa merayakan momen ini sambil menyembunyikan kebenaran? Dengan hati bergetar, Arya memutuskan untuk mendekat. "Ayah, aku ingin kamu tahu, aku mencintaimu lebih dari segalanya. Kita bisa menghadapinya bersama, apapun yang terjadi." Nyatanya, semua rasa takut yang dia pendam kembali muncul, menuntut untuk diizinkan keluar. Rasa takut akan kehilangan, air mata mulai menggenang kembali di sudut matanya. Namun,
Tiba-tiba ayahnya mengangkat tangannya, menghentikan kata-kata Arya. Jangan tangisi aku, sayang. Kita akan melalui ini. Cinta kita lebih kuat dari sakit, katanya, menyampaikan semangat yang penuh harapan meskipun dalam keadaan lemah. Bagaimana mungkin? Ketika semuanya tampak tidak pasti, ketika harapan tampak suram, bisa jadi cinta telah memberikan kekuatan yang mereka butuhkan. Saat Arya mengangguk menyetujui, sebuah detak jantung menciptakan irama baru di tengah ketegangan malam. Sekali lagi, harapan berbisik lembut di telinga, tetapi kali ini momen akan berlanjut dengan momen lain yang tak terduga. Arya, ingat harapan itu, bisik Rudy, menatapnya penuh arti. Karena kita mungkin perlu lebih dari cinta untuk melewati apa yang akan datang. Kenyataan mungkin lebih keras dari yang kita kira. Arya mengerutkan dahi, merasakan aliran ketidakpastian menyerang harapannya. Saat itu juga, semua ketidakpastian di udara seakan menyerang perasaannya, menumbangkan semua yang baru saja mereka bangun. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Arya merasakan jantungnya berdegup semakin cepat, merindukan keajaiban di tengah kegelapan. Ketika malam semakin dalam, bunyi tawa dan canda perlahan-lahan memudar, tergantikan oleh suara angin yang menghembus lembut di luar tenda. Arya memandangi ayahnya, hatinya terasa terhimpit. Meskipun tawa terkadang menembus kesunyian, ada nuansa kesedihan yang tak bisa ditampik. Dia ingin mengingat momen ini sebagai harapan, bukan sebagai bayangan. Arya, bagaimana kalau kita pergi ke dekat danau sebentar? Ajak Rudy, menyadari getaran dalam hati Arya. Aku ingin menunjukkan sesuatu. Tanpa menunggu jawaban, Rudy meraih tangan Arya dan menariknya lembut keluar dari tenda. Jalan setapak yang dilalui dikelilingi oleh cahaya bulan yang menyinar lembut, memantulkan gelombang air dan membuat suasana semakin magis. Tetapi, terpikir akan wajah ayahnya yang memudar di balik bayang-bayang keremangan membuat Arya ragu. Aku tidak bisa meninggalkan ayah sendirian, ucapnya, berhenti sejenak. Dia baik-baik saja, sayang. Kita hanya perlu beberapa saat untuk menghela napas. Rudy berusaha meyakinkan, matanya penuh dengan perhatian. Dengan ketegangan di dadanya, Arya mengangguk pelan. Mereka melanjutkan langkah, menuju danau yang tenang. Sesampainya di sana, suara air yang berbisik membuat Arya merasa sedikit lebih tenang. Rudy duduk di tepi danau dan mengajak Arya untuk ikut bergabung. Malam ini seharusnya tentang kamu, Arya. Tentang harapan dan cinta yang akan selalu ada. Rudy mulai berbicara, candid dan tulus. Kita harus percaya bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja. Kita harus berjuang. Arya menatap ke air yang tenang, bayangan wajah ayahnya muncul dalam pikirannya. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Aku merasa tak berdaya melihatnya seperti ini. Setiap kali dia tersenyum, aku merasakan ada sesuatu yang hilang, katanya, suaranya bergetar. Ketahuilah, Natal menjadi istimewa karena ada cinta yang tulus, bukan hanya oleh keadaan. Rudy mengedipkan matanya, cinta kita juga bisa menjadi sumber kekuatan untuknya. Air mata Arya mengalir di pipinya. Dia tahu Rudy benar, tetapi juga merasakan kesedihan yang dalam. Aku takut kehilangan dia, Rudy. Apa yang harus aku lakukan jika dia? Rudy memegang wajah Arya lembut, menyeka air mata yang jatuh, bersama, kita bisa menemukan cara. Ingat, kamu tidak sendiri. Tatapan mereka terjalin, dan untuk sesaat, beban di hati Arya terasa sedikit lebih ringan. Mungkin cinta mereka adalah cahaya yang dapat memandu. Tapi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanyanya, suara pelan namun tegas. Satu langkah demi satu langkah, Arya. Kita akan bicarakan semuanya, tidak hanya dengan ayahmu, tapi juga dengan dokter. Kita akan melawan ini, Rudy menjawab dengan semangat yang membara. Ketika mereka terdiam mendengarkan suara angin, rindu akan kebahagiaan melanda hati Arya. Saat dia melihat cintanya di mata Rudy, tanpa sadar dia merasa lebih kuat. Di tempat yang sunyi dengan cahaya bulan, Arya mengambil napas dalam-dalam. Dia bertekad untuk tidak mundur. Rudy, kalau begitu kita harus mulai merencanakannya. Harus ada jalan. Senyuman yang mekar di wajah Rudy menghangatkan jiwa Arya. Ya, jadi apa langkah pertama kita? Belum sempat Arya menjawab, suara di balik tenda membuat mereka terkejut. Terdengar suara seretan yang diikuti oleh bisikan penuh cemas. Mereka berdua saling memandang, hatinya berdegup kencang. Rudy, apakah itu suara ayah? Gumam Arya, terkejut. Jantungnya kembali bergetar, ketakutan menyelimuti mereka. Dengan cepat,
Mereka berdua berlari kembali ke tenda, membawa harapan baru namun diselimuti kecemasan. Apa yang terjadi? Ada sesuatu yang tidak beres, dan Arya bisa merasakannya. Ketika mereka berbelok, aroma segar dari bunga kebun mini ayahnya sempat tercium lagi, seakan mengingatkan Arya akan komitmen yang baru saja dia buat. Sekarang, mereka harus menemukan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Momen kebenaran telah tiba, dan tak ada jalan mundur. Seiring langkahnya mendekati tenda, Arya merasakan ketegangan membuncah dalam hati, membangkitkan rasa ingin tahunya yang mendalam. Ketika Arya dan Rudy sampai di tenda, mereka melihat ayahnya terbaring di atas matras, tubuhnya tampak lemah dan wajahnya pucat, berbeda dengan senyumnya yang biasanya hangat. Suara bisikan itu berasal dari ayah yang berusaha mencari kekuatan untuk berbicara, tetapi suara itu hanya keluar dalam bentuk desahan yang lembut. Arya merasa hatinya tertegun, seperti terjepit di antara harapan dan ketakutan. "Pak," Arya bergegas meraih tangan ayahnya, menggenggamnya erat. Aku ada di sini." Ayahnya membuka mata perlahan, tatapannya mencari Arya, berusaha memberikan senyuman meskipun ada keletihan yang tampak. "Arya," suaranya pelan namun jelas. "Maafkan ayah jika membuatmu khawatir." Rudy ada di samping Arya, wajahnya menunjukkan ketegangan yang sama. Dia menggenggam bahu Arya, memberikan dukungan yang dibutuhkan tanpa kata. Dalam sekejap, Arya menyadari betapa berharganya momen ini. Tampaknya semuanya ingin dia katakan tetapi kata-kata terasa terhambat di tenggorokannya. "Pak, jangan bilang seperti itu. Kita akan lewat ini. Kita punya rencana." Arya berusaha bersuara tegas meskipun suara itu bergetar. Ayahnya mengangguk pelan. "Ayah percaya pada kalian kuat," katanya sambil mengusap perlahan tangan Arya dengan jemarinya, seolah berusaha menguatkan anaknya dengan sentuhan. Namun, Arya tahu betul bahwa di balik kata-katanya ada kapal yang tenggelam. Berjuang melawan badai, Rudy mengeluarkan sebuah kotak kecil dari kantongnya dan memberikannya kepada Arya. "Ini untukmu, Arya," katanya lembut. "Ayo, buka." Dengan rasa ingin tahu, Arya membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat kalung perak dengan liontin berbentuk hati yang berkilau. "Rudy ini?" "Sebagai simbol harapan, Arya. Setiap kali kamu merasa takut atau ragu, ingatlah bahwa cinta kita akan selalu ada di sini. Dan kamu tidak sendirian," Rudy menjelaskan, tatapannya penuh makna. Air mata menggenang di mata Arya, rasa terharu bercampur antara kebahagiaan dan kesedihan. "Terima kasih, Rudy. Ini sangat berarti bagiku," ucapnya, mengenakan kalung itu di lehernya dengan hati-hati. Ayahnya tersenyum, meski senyum itu bergetar. "Nak, jangan biarkan kesedihan mengambil alih. Ingat, setiap hari adalah kesempatan baru. Cintailah hidup," katanya, mata yang lembut menatap kedua orang yang sangat dicintainya. Rudy merengkuh Arya, menariknya ke dalam pelukan hangatnya. Saat itu, Arya merasakan ketenangan pelukan yang nyaris bisa menyembuhkan segala kesedihan yang ada. Ketegangan di antara mereka berangsur berkurang, menggantikan dengan perasaan syukur atas kehadiran satu sama lain. Namun, tiba-tiba, suara lain memecah kesunyian. "Arya?" Suara lemah datang dari arah luar tenda, memanggilnya dengan penuh harap. "Siapa itu?" Arya merasa jantungnya berdegup lebih cepat, merasakan adrenalin kembali mengalir. "Siapa yang memanggilku?" tanya Arya, mencoba menyentuh jari telunjuknya ke bibirnya, meminta keheningan dari Rudy dan ayahnya. Dia tahu, suara itu memancarkan nuansa berbeda, satu yang sangat dikenal, namun lebih mendebarkan. Rudy dan Arya saling pandang, ada rasa cemas dalam tatapan mereka. Ini saatnya untuk menghadapi kenyataan siapa yang ada di luar tenda ini. "Arya, aku di sini. Tolong buka pintunya, aku perlu bicara denganmu." Suara itu lebih jelas. Kini Arya bisa mengenali suara itu, dan rasa ingin tahunya mulai mengalahkan ketakutan. Dengan penuh keberanian, Arya menggedor pintu tenda, mencari tahu. Di luar, ada wajah yang membuatnya terperangah, wajah yang tak pernah diduga ingin dia temui malam ini. "Siapa kamu?" tanya Arya lembut namun penuh rasa ingin tahu. Apa yang akan dikatakan orang ini? Apa yang dia inginkan? Ketegangan kembali meningkat saat pertemuan ini menjadi kunci menuju sesuatu yang sangat tidak terduga. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Arya merasakan jantungnya berdetak cepat saat melihat sosok itu. Rambutnya yang rapi dan wajah yang familiar, namun kali ini ada aura berbeda yang mengintimidasi. "Eddie?" Arya mengucapkan nama itu dengan suara setengah bergetar. Dia tidak menyangka akan bertemu orang yang pernah menjadi bagian penting hidupnya ketika segalanya berantakan. Eddie mengangguk pelan,
wajahnya menunjukkan campuran kebingungan dan harapan. Arya, aku tahu ini bukan waktu yang tepat, tapi aku perlu bicara denganmu. Ini penting, ujarnya, suaranya penuh ketulusan, hatinya bergejolak. Arya teringat semua kenangan indah dan juga sakit yang melibatkan Eddie. Dia maju satu langkah, rasa ingin tahunya berjuang melawan ketakutan yang tumbuh. Apa yang ingin kamu katakan? Eddie menarik napas dalam-dalam, seolah setiap kata yang dia kumpulkan berat. Aku datang untuk meminta maaf. Untuk semuanya. Dan mungkin ada hal yang bisa kamu lakukan untuk membantu ayahmu. Saat dia mengatakan itu, Arya merasakan semacam gelombang harapan dan kebingungan di dalam dadanya. Bantu ayah? Arya merasa ada harapan kecil yang muncul dalam kata-kata Eddie. Apa maksudmu? Apa yang bisa aku lakukan? Eddie melangkah lebih dekat, matanya bersinar penuh keyakinan. Aku tahu dokter yang bisa membantu. Dia telah menemukan metode baru yang mungkin bisa menyelamatkan ayahmu. Tapi kita perlu bergerak cepat. Seseorang harus pergi mencari dia. Rudy menatap Arya dengan kekhawatiran. Dia bisa merasakan konflik di dalam diri Arya. Arya, apakah kamu yakin kita bisa mempercayainya? Rudy berbisik penuh rasa peduli. Arya memahami kekhawatiran itu. Sudah berapa lama dia berjuang menjalani kisahnya setelah kepergian Eddie? Namun, rasa cinta dan harapan untuk ayahnya membuatnya berpikir tentang kemungkinan. Eddie, Arya mengerang, merasakan emosi yang bercampur aduk. Kenapa kamu tidak menghubungi kami lebih awal? Kenapa sekarang? Karena aku tidak siap, sahut Eddie terang dengan suara yang penuh kesedihan. Aku pergi jauh dan selama ini berjuang dengan kesalahan yang telah aku buat. Tapi saat aku mendengar tentang keadaan ayahmu, semua itu menghantuiku. Aku ingin melakukan yang benar. Jika ada harapan, aku akan melakukannya. Mendengar penjelasan itu, Arya merasakannya dalam-dalam. Pertarungan di dalam dirinya semakin sulit. Di satu sisi, ada kenyamanan dalam membenci Eddie, namun di sisi lain, ada harapan yang bersinar lembut, menjanjikan sesuatu yang lebih baik. Pak Arya mengalihkan pandangannya kepada ayahnya yang terbaring lemah. Dia melihat betapa lelahnya, betapa keletihannya seolah mengembalikan semua kenangan pahit. Arya meneguk ludah, mencoba mengumpulkan keberanian dalam kekhawatiran. Apa yang harus aku lakukan? Percayalah padaku, kata Eddie. Ayahmu layak mendapatkan kesempatan ini. Kita bisa melakukannya bersama. Setiap detak jantung Arya terasa berat, perasaannya bercampur antara keinginan untuk mempercayai Eddie dan ketakutan akan rasa sakit yang lebih dalam. Namun dia tahu, untuk ayahnya, dia harus berani melangkah. Baiklah, Arya mengangguk pelan, berusaha tegas. Tapi jika ini semua gagal, suaranya nyaris putus. Aku tidak ingin terluka lagi. Rudy menggenggam tangan Arya, memberikan kekuatan. Perasaan hangat itu menjadi pelipur bagi keraguan yang mendalam. Tidak ada yang akan menyakitimu lagi, Arya. Aku janji, ucap Rudy. Eddie tersenyum saat mendengar niat Arya. Ya, kita akan melalui ini bersama. Ayo, ambil tasmu. Kita tidak punya banyak waktu. Saat pergi, Arya melihat kembali ke arah ayahnya. Sebuah janji tak terucap terlayang di benak dia harus berjuang dan berusaha. Semua harapan yang terasa tipis kini berganti menjadi determinasi baru. Ketika mereka melangkah keluar dari tenda, Arya merasakan angin malam menerpa wajahnya. Baunya menyegarkan, mengingatkan akan kemungkinan baru. Namun, bayangan ketidakpastian tetap ada di ujung pandangannya. Apa yang akan mereka temui? Dan apakah semua ini akan berakhir manis, atau justru membawa lebih banyak luka? Pertanyaan itu terus bergaung dalam pikiran Arya, memberi dorongan untuk menghadapinya. Malam baru saja dimulai dan perjalanan mereka masih panjang. Malam gelap menyelimuti mereka saat Arya, Eddie, dan Rudy melangkah melewati keremangan. Setiap langkah terasa berat, meski harapan menerangi jalan mereka. Di sudut hati, Arya berdoa agar keputusan ini benar. Dia tahu, jika ini berhasil, mungkin semuanya bisa kembali seperti semula. Tapi jika tidak, mereka berjalan melewati pinggir jalan, suara bising kota, lampu-lampu terang mulai memudar dalam jarak. Arya menatap jalanan, pikirannya melayang pada bayangan masa lalu. Knocking, knocking. Suara bayangan itu terus mengingatkannya pada kenangan indah dan luka yang tak kunjung sembuh. Arya, kau mendengarkanku? Suara Eddie menariknya balik ke kenyataan. Kita harus cepat,
dokter ini tidak tinggal di sini. Dia tinggal di luar kota, katanya dengan ekspresi serius. Kenapa kita tidak naik kendaraan umum? Rudy bertanya, merasakan kegelisahan Arya. Terlalu lambat, jawab Eddie. Aku punya mobil, bisa kita gunakan. Arya menatapnya dengan ragu. Mobil? Dia tidak yakin bisa mempercayai Eddie sepenuhnya. Tapi kerinduan untuk menolong ayahnya mengalahkan segala keraguan. Oke. Ayo kita pergi, katanya, menghela napas berat. Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di mobil Eddie. Suara pintu yang terbuka terasa asing, seolah mereka tidak pernah berbagi momen kebahagiaan dalam mobil yang sama. Arya duduk di belakang sambil melihat Eddie mengemudi. Rudy di sampingnya, menatap Arya dengan penuh perhatian, seakan ingin mengingatkan bahwa dia tidak sendirian. Perjalanan berlangsung cepat, tetapi perasaan Arya semakin menempel pada bayangan masa lalu. Dia teringat wajah ayahnya yang tampak kelelahan, bayangan senyumnya yang kini memudar. Sebuah tanya terlintas, apakah semua ini akan membawa ayah kembali? Ketika mobil melaju, Arya mencuri pandang ke arah Eddie. Tangan Eddie bergetar di atas kemudi. Maaf, aku hanya ingin kamu tahu, aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Aku tidak ingin membuatmu merasa seperti ini lagi, katanya pelan. Bisa jadi terlalu terlambat, Eddie. Suara Arya serak, mengungkapkan rasa sakit yang dalam. Aku ingin percaya, tapi jangan, Arya. Rudy memotong, sekarang bukan saatnya untuk meragukan. Fokuslah untuk ayahmu. Dia tepat. Mereka harus melupakan masa lalu dan melihat ke depan. Arya menutup matanya sejenak, berusaha menumbuhkan harapan baru. Mengingat keadaan ayahnya, dia tidak bisa menyerah. Mobil meluncur cepat, akhirnya keluar dari keramaian. Keheningan menyelimuti mereka, hanya suara mesinnya yang bergetar. Di tengah malam, bintang-bintang terlihat cerah, seakan memberikan dorongan semangat. Ada satu lagi yang ingin aku katakan. Sambil mengatur napasnya, Eddie melanjutkan. Namun, ini tentang diriku loh. Dia berbelok tajam, mendekati sebuah jalan kecil. Mobil sedikit goyang, dan Arya terpaksa mengingat dirinya untuk tetap tenang. Ada apa? Aku tidak hanya kembali untuk ayahmu, tapi juga untukmu, Arya. Pernyataan itu muncul seperti petir, mengejutkan Arya. Jantungnya berdebar kencang, terasa aneh di dada. Apa maksudmu? Kita bisa memperbaiki apa yang hilang. Aku masih mencintaimu, Arya. Kata-kata itu bergaung, menyentuh nuraninya. Rindu dan marah bercampur, membangkitkan rasa yang tak kunjung pudar. Kendaraan melambat, dan di depan, sebuah bangunan tua muncul. Kegelisahan kembali merayap, seakan menunggu sesuatu yang tak pasti. Tempatnya di sini, ucap Eddie, mengerem pelan. Arya menggenggam tangan Rudy, merasakan ketegangan yang sama, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah ini benar-benar bisa menyelamatkan ayahku? Pikirannya dipenuhi keraguan. Apakah jalan ini akan membawa mereka pada harapan atau hanya lebih banyak kesakitan? Momen itu terasa abadi, menunggu langkah-langkah selanjutnya. Dan dengan niat bulat, mereka melangkah keluar dari mobil. Arya siap menghadapi apapun yang ada di depan. Namun di balik itu semua, di sudut hatinya, sebuah pertanyaan menggema. Apakah cinta kita cukup untuk mengatasi semua ini? Mereka melangkah perlahan ke arah bangunan tua itu. Dinding batu bata yang retak dan atap yang sebagian sudah bocor menciptakan suasana menyeramkan, sesuatu yang jauh dari harapan Arya. Namun, hatinya berdetak kencang. Dia tahu, di dalam bangunan ini mungkin terdapat jawaban yang dia cari. Arya, kamu baik-baik saja? Rudy bertanya sambil memperhatikan ekspresi di wajahnya. Arya mengangguk pelan, meski keraguan terus menghantui pikirannya. Dia mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Eddie membuka pintu dan memasuki ruangan yang gelap. Beberapa lampu tremor berpendar, berusaha menerangi sudut-sudut yang suram. Di dalam, dindingnya dilapisi poster-poster pudar, tampak seperti kenangan yang terabaikan. Arya merasakan kesedihan yang mendalam, betapa banyak kisah yang terjadi di tempat ini. Dokter, ada seseorang yang mencari Anda. Eddie berteriak, membangunkan kesunyian yang memeluk tempat itu. Mereka menunggu, hati masing-masing berdegup dalam ketidakpastian. Beberapa menit kemudian, seorang pria tua dengan jubah putih muncul dari balik tirai. Wajahnya penuh kerut, seolah pengalaman hidup telah menumpuk di sana. Apa yang bisa saya bantu?
Tanyanya seraya mengamati ketiga orang di depannya. Dokter, kami butuh bantuan. Ayahku sakit, Arya menjelaskan, suaranya bergetar. Dia di rumah sakit dan kami berharap Anda bisa kalimatnya terhenti. Merasa lemah dan terjepit oleh alasan yang berat. Dokter itu mengangguk. Beritahu saya lebih banyak tentang kondisi itu. Arya dan Rudy menjelaskan semuanya, setiap detail tentang penyakit ayahnya. Di tengah penjelasan, Arya merasakan matanya memanas. Dia tidak mau menangis di depan dokter dan Eddie. Dia harus kuat saat mereka berbicara, tak terasa waktu berlalu. Dan kemudian, dokter itu mengangkat tangan, tunggu di sini. Saya akan melihatnya, katanya sambil meninggalkan ruangan. Arya merasa harapan tumbuh, namun ada rasa ketidakpastian yang menguntitnya. Tapi jika dia tidak bisa melakukan apapun? Tanyanya dalam hati. Kita harus percaya. Semua akan baik-baik saja, Rudy menghibur sambil menggenggam tangannya. Arya membalas tatapan Rudy, lalu beralih ke Eddie. Sorot mata Eddie penuh dengan keseriusan, seolah berjanji untuk berjuang bersama. Namun, satu pertanyaan melintas di benaknya. Bagaimana jika ini bukan hanya tentang ayahnya? Bagaimana jika semua ini juga tentang hatinya yang terbelah? Mendadak, pintu itu terbuka lagi dan dokter itu kembali. Wajahnya serius. Saya butuh informasi lebih dalam tentang riwayat kesehatan ayah Anda. Apakah dia memiliki penyakit lain? Ini sangat penting. Arya mengangguk, menyampaikan semua yang dia tahu dengan cepat. Setiap informasi keluar dari mulutnya seolah menjadi bagian dari harapannya yang ingin dia genggam erat. Mungkin dia memerlukan pemindahan antibiotik dan ada beberapa tindakan yang harus dilakukan. Kami harus segera ke rumah sakit, dokter itu menjelaskan. Arya tertegun. Ini adalah kabar yang menggembirakan. Namun, benih rasa takut tetap tertanam di dalam hati. Tapi apakah dia akan baik-baik saja? Tanyanya khawatir, dokter tersenyum lembut, kami akan berusaha sebaik mungkin. Dengan kerumitan emosi yang membuncah, mereka meninggalkan bangunan tua itu dan kembali ke mobil. Arya merasakan harapan baru bergolak dalam dirinya, tetapi juga bayang-bayang kekhawatiran. Apakah semuanya akan berjalan sesuai rencana? Eddie, suara Arya lembut. Saat ini, ada banyak hal yang perlu dia katakan, tetapi jantungnya berdebar cepat. Aku belum sempat menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba suara sirene semakin dekat. Mobil ambulans melaju kencang di balik mereka. Arya menahan napas, perasaan cemas menggelisahkan jiwa. Rudy meraih tangannya lebih erat. Mereka semua melihat ke arah yang sama, mengetahui bahwa keputusan besar baru saja di ambang pintu. Kenapa aku merasa bahwa ini baru awal dari sesuatu yang lebih besar? Pikir Arya, sambil menatap jalan yang terbentang di depan mereka. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akhirnya, Arya dan Rudy tiba di rumah sakit. Jantung Arya berdegup kencang. Harapan dan ketakutan berkecamuk dalam dirinya. Dia menatap wajah Rudy, menemukan semangat di matanya yang tenang. Kita harus cepat, bisiknya, bertekad untuk mengambil langkah yang tepat. Dokter yang ditemui sebelumnya telah bersiap di ruang tunggu. Wajahnya menyiratkan rasa urgensi. Mari kita lakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Kami perlu memastikan semua risiko diidentifikasi sebelum tindakan. Arya mengangguk, meskipun kepalanya terasa berputar. Cinta dan perhatian menjelma menjadi dorongan yang membawanya menghadapi situasi paling menegangkan dalam hidupnya. Mereka segera dibawa ke ruang perawatan, di mana Pak Ahmad terbaring lesu di atas ranjang. Arya merasakan hatinya terhimpit saat melihat ayahnya dalam keadaan seperti itu. Senyumnya yang penuh harapan kini memudar, digantikan oleh wajah lelah. Ayah! Panggilnya, bergegas mendekat. Tangan Arya menggenggam tangan ayahnya, merasakan dinginnya. Maafkan ayah, nak, suara Pak Ahmad nyaris tak terdengar, tetapi Arya tahu itu adalah ungkapan ketulusan. Ayah tidak ingin kamu khawatir. Tidak ada yang perlu dimaafkan, ayah. Arya menjawab, berusaha tersenyum di tengah kepedihan. Rudy berdiri di sampingnya, menunjukkan dukungan tanpa kata. Dokter mulai menjelaskan rencana perawatan. Kami akan melakukan sejumlah tes dan jika perlu, kami akan melakukan operasi. Kami akan melakukan yang terbaik. Arya menatap dokter dengan harapan, meskipun ketakutan tak mungkin diabaikan. Rudy menggenggam tangannya erat-erat, memberinya energi positif. Sementara menunggu hasil, Arya berdoa penuh harapan. Mengingat semua kenangan indah bersama ayahnya. Dia merindukan suara ceria itu. Ya Allah,
Berikan ayahku kekuatan. Jangan biarkan semuanya hilang, bisiknya. Waktu terasa melambat. Setiap detik menjadi beban yang mendesak. Rudy mencoba menenangkan Arya. Ingat, kita bersama. Kita tidak sendirian. Kata-kata itu menjadi mantra penguat saat Arya merasa terpuruk. Akhirnya, tim medis kembali. Wajah dokter terlihat serius. Kami memerlukan tindakan segera, jelasnya. Hati Arya terhimpit. Tapi apakah ayah akan baik-baik saja? Tanya Arya, suara bergetar. Dengan tindakan ini, ada peluang besar untuk pemulihan. Mari kita berdoa, dokter menjawab, berusaha memberi harapan dan kejelasan. Arya mengangguk, maunya meneruskan gelombang harapan. Rudy berbisik lembut, kita akan melewati ini, Arya. Cinta kita akan menguatkan segalanya. Mengetahui bahwa keputusan ini melibatkan hidup dan mati, Arya berdoa dengan sepenuh hati. Tepat pada saat-saat paling mendebarkan dalam hidupnya itu, hatinya berbungkus antara harapan dan kebangkitan. Setelah prosedur berlangsung, mereka menunggu di luar ruang perawatan. Arya begitu tertekan. Jarak antara harapan dan ketakutan semakin menyempit. Rudy di sampingnya, menjadi penopang saat semuanya terasa tidak pasti. Lalu, dokter muncul kembali. Operasinya berhasil. Kini kita perlu waktu untuk pemulihan. Dia butuh kekuatan dan dukungan dari kalian. Arya merasakan seluruh beban di pundaknya seolah sirna. Harapan meluap. Dia melirik Rudy yang tersenyum penuh syukur, dan perlahan-lahan memeluknya erat. Terima kasih, ya Allah, doa Arya keluar tanpa ragu. Dia merasakan kebahagiaan menyelimuti jiwanya, meskipun bayang-bayang ketakutan masih ada. Setelah beberapa lamanya, mereka diizinkan masuk untuk menjenguk. Pak Ahmad terlihat lebih tenang, meski selang dan alat medis terpasang di tubuhnya. Ayah! Teriak Arya dan berlari mendekat. Menatap ayahnya, dia merasa lega. Arya, Pak Ahmad mengucapkan dengan lembut, meski suaranya pelan. Terima kasih sudah ada di sini. Cinta kita bisa mengatasi semuanya. Segenap rasa kasih sayang dan kekuatan terpancar dari ucapan itu. Arya memeluknya, merasakan jantungnya berdebar, kali ini bukan karena ketakutan, tapi cinta yang berlapis harapan. Kita akan baik-baik saja, ayah. Apapun yang terjadi, kita bersama. Saat lepas pelukan, Arya menatap Rudy. Mereka saling mengerti bahwa inilah momen kebangkitan, pelajaran tentang kekuatan cinta, sekaligus keterhubungan yang lebih dalam saat segalanya terasa mustahil. Takdir telah memberitahu mereka cinta itu memang lebih dari sekadar omong kosong. Dengan menguatkan satu sama lain, mereka bisa menghadapi apa saja. Dan ingatan tentang kedamaian baru dimulai. Kini mereka berproses untuk melanjutkan hidup, bukan hanya sebagai seorang putri dan ayah, tetapi juga sebagai sepasang kekasih yang terhubung lebih erat. Ketidakpastian mungkin terus menghampiri, tetapi satu jaminan selalu ada, cinta akan memandu sepanjang jalan. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Jika kalian terinspirasi dan ingin melihat lebih banyak kisah menegangkan layaknya ini, kalian harus berlangganan segera ke channel kami untuk tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma dan komentari reaksi serta teori kalian tentang akhir cerita ini. Mari bersama-sama selami dunia horor yang penuh misteri.